kampus, Habis dari jalan kampus. kaki. Oh serius? Ya, Lumayan juga dong. lumayan juga. Kamu lagi ngapain? Ini aku lagi baca buku. Ini menarik banget sih tentang mediatisasi agama di Asia gitu. Jadi kan sejalan sama kita Iya, selaku benar. orang Asia. Kamu pernah lihat gak buku ini? Ya, Nih. aku penerbit Routledge. Heeh. Pernah deh. Soal mediatisasi agama di Asia ya, buku ini bagus banget loh. Soalnya ini ditulis sama banyak penulis sesuai dengan wilayahnya gitu Ya. kan. Ya kan? Aku juga pernah baca, jadi di tiap wilayah itu penelitinya beda. Yang dari Asia Timur siapa gitu. Iya, Yang Asia dari Asia Tenggara. Timur juga kan banyak negaranya. Mhm. Nah, tiap negara itu beda lagi penelitiannya. Iya. Nah, ini menarik banget. Menarik banget sih. Buku ini tuh membahas tentang agama yang termediasi di Asia, mengkaji intensitas dan keragaman konstruksi. Ya istilahnya kayak pengaruh media di wilayah itu tuh terhadap agama besar atau enggak gitu. Ya, benar, Ada benar. pengaruhnya atau enggak gitu. Nah, kebetulan aku tuh seneng banget sama buku ini, soalnya dia kayak melihat dari berbagai perspektif, nggak cuma satu negara aja, tapi banyak gitu. Dan buku ini tuh kayak di Asia kan, aku biasanya kalau ngeliat buku biasanya dari Amerika, Iya, benar Eropa banget. gitu. Ini di Asia ya. Mm-mm. Biasanya dari Western. Apalagi kan media itu sekarang udah jadi kayak penting banget dalam kehidupan kita sehari-hari, kayak Jadi bagian juga. iya bagian dari Bagian dari kehidupan kehidupan. kita. Jadi kita tuh kayak gak bisa hidup tanpa media gitu loh. Bener banget. Maka segala sesuatunya kita lihat di media, termasuk dalam segala aspek ya, termasuk Segala aspek termasuk ini, agama gitu. Iya bener banget sih. Ini banyak kalau topiknya. Iya. Kamu menarik yang mana sih sama kamu? Kalau aku ya, aku lebih suka yang ini, tentang dakwah di Indonesia dan di Malaysia. Oh, iya. Jadi pengaruh media terhadap dakwah di Indonesia dan Malaysia. Contohnya kayak misalnya kalau di Indonesia ada mualaf yang jadi pengkhotbah, kayak misalnya Felix Ustadz Yao. Felix Yao. Nah itu kan dia juga nerbitin beberapa buku yang terkenal banget, kayak Putusin Aja itu. Iya, itu. Aku Aku pertama juga pernah baca loh iya itu kan? buku itu. Bagus banget. Bagus banget. Aku pertama kali tahu Felix Yao tuh dari buku itu gitu. Terus dari buku itu dan dari media-media kita tahu kalau misalnya Ustadz Felix Yao itu adalah mu'alaf gitu kan. Soalnya mu'alaf yang jadi pengkhotbah di Indonesia tuh punya daya tarik sendiri nggak sih? Iya, benar. Kita pasti ngelihatnya kayak, oh ini mu'alaf jadi pengkhotbah gitu kan. Jadi kitanya juga, masa kita yang asli Iya, benar. Islam gitulah istilahnya, menjadi religius melalui media gitu. Iya, kita benar, tuh benar. Nah itu kayak buku ini tuh ngeliatin hal-hal itu, meneliti tentang hal-hal kayak gitu loh. Kalau di buku ini dijelasin kalau misalnya ustadz ya kayak para pengkhotbah gitu kan, kayak Felix Yao, karena dia mu'alaf, dia etnisnya kan Cina, jadi Iya, Cina. seorang Cina dan mu'alaf gitu, kayak punya daya tarik sendiri. Terus biasanya pengkhotbah ini tuh aktif di media-media atau di program-program keagamaan, kayak misalnya dia buat konten-konten YouTube atau diundang di acara-acara TV. Kan waktu itu juga Ustadz Felix Yao pernah ke Garut. Ke Garut Tahu? pernah. Ke Kamu Garut pernah? ya. Iya. Iya, aku Kamu juga nonton? kesana loh. Aku juga. Tapi kita waktu itu belum kenal ya. Oh iya, Iya. kamu kesana juga ya? Kesana aku juga. Bagus banget. Dan itu banyak banget yang datang kan. Nah dari situ juga kita tahu, dari mana orang tahu tentang info bahwa di Kerkop tuh Betul. akan ada apa? Dari media. Iya, akan ada acara gitu. Ya pastinya dari media gitu. Ada Ustadz Felix Yao nih datang. Dan waktu itu banyak banget, mana panas-panas gitu kan mereka. Kayak ya udah enggak apa-apa demi menonton Ustadz Felix Yao gitu. Terus dia tuh kreatif juga, selain dakwahnya secara offline juga kan di Kerkop dulu. Iya. Dia juga sambil siaran live di IG. Oh iya benar. Jadi kan yang nonton gak hanya orang Garut, se-Indonesia juga bisa nonton lewat media, lewat IG. Iya. Dari Live streaming gitu. Iya benar banget. Jadi dia bisa lebih banyak merangkul jamaah gak sih? Dalam lewat satu media. tema. Jadi kalau misalnya dia Dalam mau satu kegiatan. dakwah di beberapa kota misalnya kan, bisa ke seluruh Indonesia Bisa. masuknya, karena dia sekalian live streaming juga gitu kan. Nah bagusnya media dalam religiuskan tuh kayak gitu ya, Gitu. memediatisasi agama gitu, jadi membawa pengaruh kepada banyak orang. Apalagi Ustadz Felix Yao tuh kayak terkenal banget di jajaran atau umuran kita gitu, untuk remaja gitu kan, karena bahasanya Ada juga gaya bahasa menarik. dapat Iya, dipahami. dapat dipahami. Terus buku-bukunya juga dapat dipahami banget sih. Bahasanya kita banget gitu. Bahasanya kita banget. Tuh. Terus orang
selain dari Ustadz Felix Xiao sendiri yang live streaming, banyak juga dari kita yang share gitu loh. Ya benar, jadi semakin Semakin luas jaringannya, iya, semakin tersebar gitu kan. Dari misalnya aku waktu itu datang ke Kerpop untuk nonton Ustadz Felix Xiao, terus aku ngevideo gitu kan, terus aku sebarin, nanti temen aku ada yang nyebarin lagi, oh pokoknya terus iya. Jadi agama itu bisa dimediatisasi lewat, ya bisa disebarkan melalui media gitu. Iya benar banget, Itu sih menurut aku hal positif ya, positif banget. Bukan cuman agama Islam aja kok, semuanya bisa apa sih ya, bisa disebarkan melalui media gitu. Sekarang apalagi kita sebagai remaja gitu udah banyak main media sosial kayak Twitter, IG. sekarang dari anak SD juga udah banyak yang main ya, yang main gadget. nah semuanya juga di semua platform atau semua situs itu tuh ada gitu, Ada tentang konten-konten kayak gini. Kayak Ustadz Felix Xiao kan dia juga punya IG tersendiri dan dia nyebarin kontennya juga di Instagramnya, IG, iya, YouTube. lewat Twitter ya, kayak gitulah. Iya. Terus dalam acara-acara keagamaan yang waktu itu aja Ustadz Felix Xiao yang datang ke Kerkov di Garut, kan ada kayak foto booth khusus geningan untuk muslimah atau muslim yang mau foto di sana. Nah itu juga kan dengan disediakannya foto booth berarti itu otomatis bakal diupload ke media. Itu salah satu untuk memediatisasi agama gitu kan. Itu sih dampak positif dari media terhadap agama. Tapi ada juga sih dampak negatifnya ya kan, Pasti ada dari media ke agama. Contohnya kayak apa misalnya kalau dampak negatif media terhadap agama? kayak ini teroris, tau gak sih? Mhm. Kan teroris itu selalu diidentikan dengan agama Islam, Padahal enggak padahal ya. enggak kan. Iya. Tapi kan itu dibesar-besarinya lewat media, Media, jadi iya. orang-orang percaya bahwa teroris Teroris itu itu dari Islam, Islam. padahal enggak kan. Nah, pengaruhnya adalah orang-orang yang percaya bahwa teroris itu adalah agama Islam, mereka membenci agama Iya Islam. benar banget, bisa jadi perpecahan gitu. Iya, nantinya. jadi perpecahan. Nah, itulah kenapa media ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Sangat berpengaruh. Makanya kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkannya secara baik, harus kayak menyebarkan kebaikan lewat media, jangan hal-hal negatif ya kan. Iya, Saya kalau soalnya hal-hal negatif berpengaruh banget. jadinya pengaruhnya ke pribadian kita, ya nggak sih, kayak Bener. tadi membenci Iya, gitu kan, tadinya biasa aja karena media kemakan nampilinnya, jadi membenci, padahal kan itu belum tentu belum tentu juga. benar. Berarti dari situ juga kita harus bisa menyaring Menyaring apa yang baik dan apa yang buruk dari media, harus selalu. selalu ya. Apalagi sekarang yang ngerinya itu adalah dari semua umur udah main media kan, anak-anak gitu butuh pengawasan orang tua sekali Harus sih sama pengawasan. Dan sampai sekarang sih kayaknya kalau misalnya kita lihat di luar negeri atau di barat gitu lah ya, Amerika terutama, agama Islam tuh masih kayak ada diskriminasi nggak sih Iya antara bener sesama? banget. Bahkan banyak banget kasus yang pakai jilbab Ditarik jilbabnya, dilempar. dilempar batu. Iya, Di Jerman ada. itu tuh ngeri banget ya. Ngeri banget. Pasti itu juga dia taunya ya membenci agama Islam. Gara-gara mungkin Media. karena teroris kan. Iya, Dikira semua orang Islam teroris. Terus yang pakai jilbab panjang. Jangankan di luar negeri ya, di Indonesia, Indonesia juga ada. pernah kan yang Masih ya stereotipnya gitu. yang pakai niqab atau cadar yang panjang banget itu harus diperiksa dulu tasnya. Bener banget. Gitu. Padahal kan mereka sama-sama kayak kita aja gitu, agama Islam, nggak ada yang beda. Nah itu adalah pengaruh dari media juga, penyebarannya gitu yang nggak jelas lah gitu kan, nggak sesuai gitu. Maka dari itu juga kayaknya muncul juga kayak istilah-istilah kayak radikalisme Islam lah atau apa kayak gitu. Berarti ya itu, media itu sangat-sangat berpengaruh sekali sih terhadap kehidupan Kita kita. harus berhati-hati Kita harus berhati-hati dan harus bisa menggunakannya secara baik gitu, secara bijak. secara bijak.